Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di tutorial penggunaan software Microsoft Office Visio dalam prarancangan pabrik kimia yang saya ajarkan untuk mata kuliah menggambar teknik. Langsung saja, apa sih manfaat mengapa harus menggunakan Office Visio dalam teknik kimia? Kaitannya adalah untuk skripsi rancangan pabrik kimia, itu ada 7 gambar yang akan kita gambar di skripsi. Yang pertama adalah menggambar diagram alir kualitatif dan kuantitatif dalam industri kimia, kemudian menggambar PEFD-nya atau Process Engineering Flow Diagram, kemudian yang ketiga menggambar diagram alir pengolahan air sungai, tata letak pabrik, tata letak alat proses, penampang reaktor, dan ketujuh adalah struktur organisasi. Kalau kalian lihat di sini, yang digambar sangat banyak, tapi yang utamanya yang akan membedakan gambar kalian di skripsi itu adalah di 3 poin yang saya tebalkan, yaitu menggambar poin 1, 2, dan ketiga. Sedangkan untuk poin 3, 4, 6, dan 7 kebanyakan nanti kalian boleh lihat dari contoh skripsinya Kak tingkat yang telah lalu. Biasanya tinggal di copy, itu tidak masalah. Tapi untuk poin 1, 2, dan 5 biasanya akan mengalami perubahan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Saya akan menunjukkan contoh gambar yang dihasilkan oleh software Microsoft Office Visio. Di sini saya pakai tipenya adalah Office Visio yang 2013. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sini adalah diagram alir kualitatif. Kalau yang namanya kualitatif itu berarti tidak ada yang sifatnya terukur. Jadi di sini kualitatif itu hanya memasukkan kondisi operasinya saja dan bahan-bahan apa saja yang ada dalam proses flow diagram kalian di pabrik kalian. Ini saya ambil adalah contoh dari skripsi yang saya kerjakan waktu saya kuliah S1 dulu, di mana di sini kalian bisa melihat alur dari diagram alir kualitatif. Di sini bentuknya hanyalah blok-blok saja ya, kotak-kotak saja. Dan kalau kalian perhatikan, yang saya gambar di sini adalah alat utamanya. Di sini hanya terdapat 4 alat utama, yaitu mixer, reaktor, dekanter, dan MD. Nah, kemudian yang digambar dalam diagram alir kualitatif itu adalah komposisi bahan atau arus masuk dan arus keluar itu harus ada di setiap aliran proses di sini. Bisa kalian perhatikan ya, misalnya di sini untuk yang masuk ke dalam mixer itu ada 2 arus, yaitu arus dari bahan RHTPP dan H2O. Kemudian di reaktor ada 2 arus masuk juga, yaitu yang dari sini dan yang dari bawah sini. Dan dituliskan komponen bahan-bahannya itu yang masuk dan yang keluar itu apa saja. Itu adalah diagram alir kualitatif. Selain itu, yang dituliskan dalam diagram alir kualitatif, di sini kalian bisa melihat ada angka 1, 30, 1, 30, dan seterusnya. Ada yang tahu maksudnya? 1 di sini itu menunjukkan adalah kondisi operasi, dan 30 di sini juga menunjukkan kondisi operasi. 1 di sini menunjukkan kondisi operasi untuk tekanannya. Biasanya yang kita gunakan untuk di skripsi teknik kimia, karena di Indonesia kita menggunakan tekanannya itu dalam satuan ATM. Sedangkan 30 di sini adalah untuk menggambarkan kondisi operasi untuk keterangannya adalah suhu. Biasanya yang kita gunakan adalah dalam suhu derajat Celcius. Begitu arti dari simbol lingkaran dan persegi panjang kecil di sini. Sudah paham ya untuk diagram alir kualitatif. Kemudian yang kedua, ini adalah diagram alir kuantitatif. Kalau kalian perhatikan secara seksama, antara yang pertama sama yang kedua ini mirip. Yang membedakan adalah kalau diagram alir kuantitatif, kondisi operasinya sudah tidak dituliskan. Fungsi dari kualitatif hanya untuk menunjukkan apa saja sih bahan yang masuk dan keluar, serta kondisi operasi dari alat tersebut. Sedangkan untuk diagram alir kuantitatif, tujuan dari ada gambar ini adalah untuk menggambarkan arus masuk dan ada keterangan ukurannya di sini. Di sini ukurannya adalah dalam satuan kilogram. Biasanya adalah kalau dalam laju alir itu dalam kilogram per jam. Bisa kalian perhatikan ya,
oh di sini ada yang masuk, ternyata masuknya ada 73,9353, kemudian di sini ada 542, sehingga jumlahnya adalah ini ditambah ini menghasilkan ini. Begitu. Jadi di diagram alert kuantitatif ada ukurannya dan menunjukkan neraca masanya. Seperti itu. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan yang paling utama yang akan kita gambar dan tidak boleh nyontek ya, dalam arti tidak boleh sama dengan skripsi kakak tingkat karena pasti akan berbeda jauh. Di sini PFD ini adalah kompleks adik-adik semuanya. Bisa kalian perhatikan yang tadi awalnya gambar di diagram alert kualitatif dan kuantitatif itu kotak-kotak, di sini bisa kalian perhatikan bentuknya adalah sesuai simbol alat yang kalian bawa saat ini. Pertemuan ini kan saya minta untuk membawa simbol alat dan fungsinya. Bisa kalian lihat, yang pertama di sini ada bulatan. Bulatan di sini adalah menggambarkan gambar tangki. Gambar ini pun juga tangki, jadi tangki. Nanti untuk tangki penyimpan itu kalian bisa melihat di simbol alat di Office Visio. Itu ada yang digambar bentuknya adalah bola. Jadi ini adalah tangkinya adalah berbentuk bola, digambarnya lingkaran seperti ini saja dengan tiang penyangganya. Kemudian untuk yang tangki silinder itu digambarnya seperti ini. Jadi seperti gambar rumah dengan ada tutupnya yang berbentuk konikel. Nah, selain itu, di sini ada beberapa simbol alat kimia yang nggak mungkin kan kalau kalian akan menggambar seperti ini, simbol-simbol seperti ini adalah menggunakan software seperti apa misalnya Photoshop atau Corel, mungkin bisa, tapi akan kelamaan. Nah, manfaat dari Visio itu adalah tinggal tidak perlu menggambar alat-alat yang rumit seperti ini karena di Office Visio nanti sudah disediakan simbol-simbol untuk alat ini semuanya. Misalnya untuk tangki, kemudian ini untuk ada vaporizer, kemudian ada macam-macam, ada mixer, ada menara destilasi, seperti ini simbolnya, kemudian ada expander ya di sini, dan lain sebagainya, ada kompresor mungkin, dan lain sebagainya. Di sini kalian bisa melihat bahwa PFD itu tidak hanya menggambar kotak-kotak, tapi sudah sesuai dengan simbol alat yang disediakan. Selain itu, juga ada keterangannya. Di sini kalau kalian perhatikan, ada apa lagi di sini? Ada yang di bawah di sini adalah neraca massa. Dari di sini, selain ada kondisi operasi, nanti di sini ada nomor arus atau nomor alirannya. Aliran 1, 2, 3, di mana saat masuk dan keluar kan nggak sama, sehingga jumlah laju alir masanya itu kan berbeda antara yang masuk dan keluar. Misalnya ada yang masuknya, ada inputnya ada 2, keluarnya hanya 1, sehingga hasil dari arus berikutnya itu kan berbeda. Maka dituliskan di sini ada nomor arus dari angka 1 hingga angka ke-15. Kemudian, selain ada ini, ada juga adalah keterangan dari simbol-simbolnya. Kalau kalian perhatikan di sini, keterangannya di bentuk bola ini tidak lagi ditulis tangki penyimpan bola kan enggak, tapi di sini dituliskannya adalah T01. Jadi kode alatnya. Kemudian kalian bisa membaca mungkin sekilas di sini ada DC01, ada MD01, ada T02, ada T03 dan seterusnya. Di sini adalah untuk menunjukkan keterangan-keterangannya, termasuk memberikan keterangan apa itu artinya garis. Garis di sini ada garis utama untuk menunjukkan aliran arus, kemudian di sini juga ada aliran untuk yang ada tanda apa ini garis silang 2, itu artinya adalah untuk menunjukkan arus utilitas, tapi bisa juga adalah untuk aliran kontrol. Kemudian di sini adalah untuk aliran listriknya, seperti itu. Kemudian di sini ada arti juga untuk simbol-simbol alat yang mungkin belum dituliskan di sini. Misalnya keterangan ini kan namanya adalah valve. Valve-nya mungkin tidak diberikan keterangan sehingga kita ngasih gambar dan keterangan maksudnya. Kemudian ada arti apa itu bentuk yang seperti ini tadi ya.
diamond, kemudian ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya lingkaran kecil. Di sini, kalau kalian perhatikan ini, kalau misalnya saya perbesar, itu ada gambar diamond, lingkaran, dan persegi panjang. Nah, artinya untuk diamond ini adalah untuk menunjukkan nomor arus, kemudian ini untuk menunjukkan nomor arus 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ini nomor arus keterangannya. Kemudian yang di sini adalah untuk menunjukkan temperature-nya atau suhunya. Oh, maaf. Oke, kemudian yang di... Oh, saya kebalik ya. Keterangannya ini ada yang miss. Yang untuk lingkaran itu menunjukkan tekanan, P-nya, kemudian yang ini menunjukkan temperature-nya, suhunya. Begitu. Ini adalah diagram alit proses pada waktu zaman saya kuliah. Kita akan melihat bentuk PFD yang digunakan di kampus kita. Bentuknya seperti ini, jadi sama ya. Bisa kalian perhatikan, ada simbol alat, kemudian ada keterangan-keterangannya, yang bentuk diamond itu apa, yang bentuk lingkaran kecil itu apa, yang garisnya ada garis 2 di tengah-tengahnya itu apa, ada yang garis putus-putus itu maksudnya apa, dan keterangan dari neraca masanya. Seperti itu adalah isi dari PAFD. Dan kalau kalian perhatikan, jangan lupa di sini dituliskan semacam identitas gambarnya ya. Yang ada logo, kemudian ada judul dari pabriknya apa, kemudian perancangnya atau engineer-nya itu siapa, kemudian di sini menyantumkan juga adalah dosen pembimbingnya. Begitu. Nah, kesimpulannya dalam PAFD itu harus ada elemen-elemen yang wajib harus ada dalam PAFD. Apa saja sih? Nah, kalau kita rangkum di sini ada 6. Yang pertama adalah simbol alat kimia dan kode alatnya. Simbol alat kimia tadi tahu ya, misalnya oh tangki. Tangki tadi ada yang digambar bulat, ada yang digambar bentuknya adalah yang silindernya cukup digambar tangki bola seperti ini, ada penyangganya, atau digambarnya tadi ya seperti rumah. Ini misalnya untuk simbol tangki. Nah, sedangkan kode alat itu tadi keterangannya, oh misalnya T01, T02, nah itu adalah maksud dari simbol alat kimia dan kode alat. Kemudian yang kedua adalah aliran proses. Aliran proses di sini adalah maksudnya adalah garis yang diikuti dengan tanda panah. Jangan lupa tidak menyantumkan tanda panahnya ya. Jadi ini wajib harus ada untuk menunjukkan arus masuk dan keluarnya itu dari mana ke mana. Kemudian arah membaca dari PFD itu selalu dibuat dari kiri ke kanan. Kita kan orang Indonesia ya, jadi kalau membaca kan dari kiri ke kanan. Beda mungkin sama yang dari negara Arab ya, kalau kita kan baca huruf Arab kan dari kanan ke kiri, nah ini dari kiri ke kanan, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada nomor aliran. Nah, maaf, untuk aliran proses sendiri nanti itu ada 2, itu ada aliran proses utama, kalau kalian perhatikan nanti ya. Ini kan gambar saya mungkin kelihatannya kecil. Ada aliran proses utama, ada aliran utilitas, itu sama mirip seperti ini, tapi ketebalannya biasanya berbeda. Kemudian ada juga garis yang tadi seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk menunjukkan alat kontrol, yaitu alirannya dengan tenaganya secara pneumatis dari udara tekan. Kemudian ada juga garis yang menunjukkan seperti ini nanti di alat kontrol. Ini menunjukkan alirannya adalah ada sensor dengan listrik. Itu artinya. Dan kalian harus bisa membaca ini nantinya. Kemudian untuk nomor aliran, kalian tadi tahu ya, nomor aliran tadi disimbolkannya di gambarnya adalah belah ketupat atau diamond seperti ini. Diikuti lingkaran, kemudian ditambahi dengan suhu kotak segi 4 seperti ini ya. Tadi ada ya di setiap nomor arus. Itu nomor aliran 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, itu harus ada kondisi operasi meliputi suhu dan tekanan. Tadi kita sudah bahas. Kemudian ada keterangan nama peralatan, jadi ada kotak semacam legend ya gitu ya, dipasang di, kalau yang versi saya dulu, itu keterangannya di sebelah kanan atas, tapi kalau yang di IST Akprin, itu keterangannya berada di kotak sini ya. Nah ini adalah keterangannya.
Kemudian yang keenam adalah ada neraca massa. Neraca massa di sini dilihatkan di bawah sini sama. Baik yang punya saya pun juga diletakkannya di bawah dari gambar PFD-nya. Begitu. Oke ya. Nah, lanjut yang digambar selanjutnya adalah diagram alir pengolahan air sungai. Biasanya memang rata-rata nanti pabrik Anda itu mengambilnya untuk utilitas air itu kebanyakan ngambilnya adalah dari sungai. Walaupun bisa jadi ada yang mengambil sumber dari air yang untuk diolah menjadi air penggunaan di utilitas airnya itu tidak hanya dari sungai, misalnya dari laut pun juga bisa. Nah, itu pengolahannya agak beda. Nah, kalau sungai secara garis besar, nanti itu kalian akan sama seperti ini semua, begitu. Ini kalau di tempat saya bentuknya seperti ini pengolahannya, tapi kalau di skripsi yang di Akprin bentuknya seperti ini. Sebenarnya sama ya, tinggal kalian bisa membaca maksudnya. Nanti akan dijelaskan juga mungkin di kuliah utilitas ataupun di teknik lingkungan kita akan belajar sedikit terkait seperti ini. Kemudian yang digambar lagi adalah tata letak pabrik. Nah, di Visio itu juga menyediakan seperti ini, ada di engineering khusus untuk penggambaran. Kalau kayak gini kan kayak arsitek ya, jadi gambar jenah rumah, tata letak pabrik, kita gambar taman. Nah, kalau di Corel ataupun Photoshop kan belum tentu ada gambar hijau-hijau seperti ini ya, yang sudah disediakan. Nah, kalau di Office Visio itu sudah disediakan seperti itu. Dan biasanya untuk tata letak pabrik rata-rata kalian mungkin tinggal kopas punya kakak tingkat sih, biasanya seperti itu karena isinya rata-rata mirip seperti ini, nggak terlalu banyak berubah. Nah, kemudian, ini yang harus berbeda dengan kakak tingkat adalah layout peralatan proses. Bisa kalian perhatikan, layout peralatan proses adalah kita bisa melihat bahwa ini, gambar layout ini dilihat dari tampak atas ya, atau pandangan atas. Kenapa kok Bu kok bisa dilihat dari atas? Bisa kalian perhatikan, kalau tadi di PEFD itu kan seolah-olah adalah gambar dari tampak depan. Kalau reaktor kan tangkinya kan bentuk silindernya kan seperti ini. Tapi saat digambarkan dari atas, reaktornya itu menjadi hanya bentuk lingkaran. Karena kan kita ininya kan biasanya kan reaktor atau MD itu kan bentuknya adalah silinder, maka kalau dilihat dari atas itu adalah berbentuknya lingkaran. Begitu. Kemudian ini adalah simbol-simbol alat, termasuk di sini tata layout proses tidak hanya menggambarkan alat utama, tapi juga ada alat pendukungnya yaitu tangki, kemudian juga ada alat utilitasnya ya, dalam hal ini adalah seperti HE, heat exchanger, boiler, dan macam-macamnya. Ini contohnya, dan jangan lupa, untuk penggambaran tata letak pabrik harus dilengkapi dengan skala, dan ini kalian harus betul-betul memperhatikan menggambarkannya. Kenapa milih Visio? Enaknya lagi karena di Visio itu ada ukurannya, mewakili 5 mili atau berapa, itu udah ada kotak-kotaknya yang kita bisa ukur. Jadi enak untuk memberikan skalanya. Ini contohnya, kalau di pabriknya di Akprin, kalau versi saya kan ini versi yang ini ya, tampak landscape ya, kalau nanti kita print di naskah skripsi kan ini jadinya landscape. Tapi kalau yang di Akprin biasanya dibentuknya adalah tetap yang portrait, bentuknya seperti ini. Dan ada keterangan, jangan lupa menyantumkan keterangan dari simbol-simbol di sini, kode-kode di sini. Oke, nah ini adalah struktur organisasi. Kalau untuk struktur organisasi itu tidak terlalu banyak berbeda ya, tinggal kopas ini tidak masalah dan tidak harus pakai Visio pun kalian bisa mengerjakannya langsung di Excel, di Office mungkin atau di Photoshop atau Corel pun ini nggak masalah. Nah, untuk yang terakhir adalah penampang reaktor, bisa kalian perhatikan. Biasanya di sini kalian tinggal kopas punya kakak tingkat sih, tinggal nambahin bedain untuk memberikan dimensi. Nah, di Visio kan bisa yang memberikan dimensi juga, tinggal ditarik garisnya, kemudian ketemu dimensinya, seperti itu. Ini adalah gambar, ada dua yang digambar, tapi kalau di Akprin ini saya mengamati yang digambar reaktornya hanya cukup tampak dari tampak membujur reaktornya ya, atau tampak depan dari reaktornya setelah dipotong atau kelihatan dalamnya ya. Jadi ini
dilihatkan, kan namanya juga adalah di sini gambar penampang, jadi dilihatkan isinya. Oh, isinya tuh ada ini pipa-pipanya atau koil-koilnya, sepertinya terlihat di sini. Itu arti dari gambar penampang reaktor. Kemudian ini adalah gambar melintang atau dilihat dari tampak atas tapi terlihat isinya. Nah, isinya itu ternyata bentuknya kalau dari atas kan bentuknya adalah lingkaran. Tapi di sini ada keterangannya untuk pipa masuk cairan dan pipa masuk keluarnya juga ada keterangannya karena biasanya kalau di reaktor itu kan membutuhkan pemanas atau pendingin karena biasanya reaksinya bisa jadi bersifat eksotermis atau mungkin reaksinya bersifat endotermis tergantung dari kinetika reaksinya dan termodinamikanya juga di situ. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya untuk pertemuan hari ini. Jadi kalian tahu, kemudian untuk tugas, saya ingin kalian mencari skripsi kakak tingkat yang lengkap kaitannya tadi. Kalian punya kopian soft copy-nya isi dari semua mulai dari ada tata letak, kemudian ada PFD, diagram alir kualitatif, kuantitatif, kemudian ada penampang reaktornya dari skripsinya Kak Tingkat yang di IST Print, kemudian nanti kalian jadikan satu dalam file bentuk PDF gitu ya, kemudian nanti akan saya bikinkan kotak pengumpulan tugasnya di LMS. Begitu mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.